Halo kawan cuan, untuk bahas berita forex hari ini, aku akan membahas mengenai adanya kemungkinan nih dari para pelaku pasar mengenai The Fed yang bisa saja menaikkan suku bunganya di meetingnya minggu depan mengikuti jejak RBA, Bank Sentral Australia, dan juga BOC, Bank Sentral Kanada, yang menaikkan suku bunganya di minggu ini. Sebelumnya disclaimer on ya, ini hanyalah hasil analisa fundamental aku dan bukan saran trading, sehingga resiko trading tanggung masing-masing ya kawan cuan. Kawan cuan, setelah RBA menaikkan suku bunganya di hari Selasa kemarin, Bank of Canada atau Bank Sentralnya Kanada itu semalam juga mengikuti jejak yang sama, di mana mereka juga menaikkan suku bunga Kanada sebesar 25 basis point dan membawa suku bunga sekarang ke angka 4,75%. Nah, jadi aksi kedua bank sentral ini, yaitu RBA dan juga BOC, itu mengejutkan para pelaku pasar karena mereka bisa dibilang mematahkan ekspektasi atau prediksi para pelaku pasar yang mayoritas itu memprediksi kedua bank sentral ini itu akan melakukan jeda kenaikan suku bunga. Dan juga aksi kedua bank sentral ini itu semacam menumbuhkan perasaan di para pelaku pasar bahwa The Fed yang minggu depan akan melakukan rapat FOMC-nya dan merilis kebijakan moneter terbarunya itu dapat mengikuti jejak yang sama juga, di mana para pelaku pasar itu takut kalau The Fed itu bisa lanjut menaikkan suku bunganya. Adanya perasaan para pelaku pasar bahwa The Fed bisa menaikkan suku bunganya mengikuti jejak RBA dan BOC ini, itu memberikan USD atau US dollar itu semacam kekuatan untuk menguat di perdagangan karena adanya kemungkinan kenaikan suku bunga lagi. Nah, untuk prediksinya atau peluang kemungkinannya, para pelaku pasar itu memprediksi kalau misalnya The Fed akan menaikkan suku bunga itu di angka 31% untuk peluangnya. Peluang untuk The Fed menahan suku bunganya itu ada di angka 69%, lebih dari 2 kali lipat lebih besar dibandingkan peluang menaikkan suku bunganya. Peluang ini tuh didasari oleh beberapa data ekonomi Amerika Serikat belakangan ini yang terlihat seperti menggambarkan ekonomi Amerika Serikat itu mulai melemah, dimulai dari adanya tingkat pengangguran yang naik, pertumbuhan upah yang turun, PMI yang turun, manufacturing PMI, ISM manufacturing PMI yang juga turun, dan beberapa data ekonomi terakhir ini semuanya menunjukkan data-data pelemahan ekonomi. Kecuali salah satu data yang bisa dibilang cukup baik, yaitu data NFP yang sudah beberapa kali terakhir ini terus mematahkan prediksi yang menjadi dasar nih kalau bisa saja The Fed menaikkan suku bunga atas basis dasar data NFP yang selalu tampil gemilang. Oleh karena itu, untuk saat ini, pelaku pasar itu akan mencari kepastian lagi dengan melihat data ekonomi berikutnya, yaitu data inflasi, yaitu CPI dan juga PPI yang akan dirilis minggu depan. Sehingga bisa dibilang data ini juga menjadi salah satu pertimbangan The Fed, apakah mereka akan menaikkan suku bunga atau melakukan jeda kenaikan suku bunga. Dan oleh karena itu untuk saat ini USD itu bisa dibilang akan bergerak sideways hingga mendekati ke meeting FOMC dari The Fed yang dilakukan Kamis subuh minggu depan. Di mana jika dilihat secara jangka panjang, maka bisa diprediksi kalau USD itu kemungkinan akan melemah. Nah, jadi kenapa? Karena data-data ekonomi Amerika Serikat itu sudah mulai menggambarkan adanya pelemahan ekonomi di Amerika Serikat. Dan juga jika The Fed kembali menaikkan suku bunga lagi, maka stres di sektor perbankan yang muncul di bulan Maret itu bisa kembali muncul di perdagangan. Itulah bahas berita forex hari ini kawan cuan. Kalau menurut kamu, apakah The Fed akan lanjut menaikkan suku bunga atau melakukan jeda kenaikan suku bunga nih? Coba berikan prediksimu di kolom komentar di bawah ini ya kawan cuan. Oh ya, selain itu jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan episode bahas berita forex berikutnya. Dan juga follow aku di IG dan juga di TikTok di @rw_beritaforex. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu kawan cuan.